Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob! Palembang. Next, Pak Mul. Latar belakang masalah yang saya ambil itu yang pertama, proses pembentukan karakter di MI Azharia sebelum pandemi sebenarnya telah berjalan dengan baik. Hal tersebut didasari dengan kekhawatiran dan kecemasan para orang tua terhadap perilaku anak-anaknya dalam melewati masa anak-anak yang tidak mencerminkan karakter sikap religius. Contohnya pada saat pelaksanaan sholat, mereka masih disuruh-suruh dan diperintah. Mereka juga masih sering menjawab ketika diperintahkan untuk mengaji. Yang kedua, ya otomatis sesuai dengan pada masa saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Di mana pemerintah mengharuskan peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran di rumah melalui sistem belajar jarak jauh. Next, Pak Wik. Mul. Untuk rumusan masalah, kemarin alhamdulillah sudah ada revisi dari Ibu Nur Laila dan alhamdulillah sudah beberapa saya perbaiki, tapi untuk PPT yang ini sesuai yang saya kirim, jadi belum ada perbaikan. Tapi insya Allah nanti akan segera saya share yang sudah diperbaiki. Untuk rumusan masalah yang pertama, apakah pelaksanaan pendidikan karakter dapat membentuk sikap religius siswa melalui sistem belajar jarak jauh di MI Azharia Palembang? Yang kedua, bagaimana efektivitas pendidikan karakter melalui sistem belajar jarak jauh di MI Azharia Palembang? Yang ketiga, apa faktor penghambat dan pendukung pendidikan karakter melalui sistem belajar jarak jauh guna membentuk sikap religius siswa di MI Azharia Palembang? Next, Pak. Adapun tujuan dan manfaatnya, kemarin juga sudah saya revisi kalimatnya untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius siswa melalui sistem belajar jarak jauh di MI Azharia. Yang kedua, untuk mendeskripsikan keefektifan pendidikan karakter melalui sistem belajar jarak jauh di MI Azharia Palembang. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pendidikan karakter melalui sistem belajar jarak jauh guna membentuk sikap religius siswa di MI Azharia Palembang. Manfaat juga alhamdulillah sudah saya revisi, tapi di PPT yang ini masih belum ada revisi. Kemarin Ibu Nur Laila alhamdulillah minta 3. Yang pertama untuk sekolah, yang kedua siswa, kemudian yang ketiga peneliti lainnya.
Next, Pak Wi. Adapun kerangka teori, untuk pendidikan karakter, pencetus pertamanya itu adalah Thomas Lickona. Kalau berdasarkan buku yang alhamdulillah pernah saya baca dan bantuan juga dari Bu Helen, alhamdulillah. Itu tentang buku pendidikan karakter yang dikarang oleh Profesor Darmiati Zuhdi. Itu di dalamnya beliau membahas tentang karakter yang dicetuskan oleh Thomas Lickona itu sejak tahun 1900-an. Beliau juga menulis buku yang berjudul The Return of Character Education. Dan kemudian disusul bukunya Educating for Character, How Our School Can Teach Respect and Responsibility, tahun 1991. Kemudian sikap religius juga, itu menurut Nung Muhajir, sikap merupakan ekspresi afektif seseorang pada objek sosial tertentu yang mempunyai kemungkinan rentang dari suka sampai ke tidak suka. Sedangkan menurut Kamus Chaplin, sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan terus-menerus untuk bertingkah laku. Sedangkan religius itu biasanya diartikan dengan kata agama. Menurut Clifford Geertz, agama bukan hanya masalah spirit, melainkan telah terjadi hubungan intens antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai sumber kognitif. Untuk sistem belajar jarak jauh, itu adalah dicetuskan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1892. Ketika Universitas Chicago meluncurkan program pembelajaran jarak jauh. Pada tahun yang sama juga, John Bourne mengembangkan suatu Asynchronous Learning Network Web yang merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pendidikan kapan saja dan di mana saja melalui internet. Next, Pak Wi. Adapun metodologi penelitian itu adalah siswa kelas 1. Berhubung peneliti mengajar siswa kelas 1, jadi saya akan fokus di kelas 1A MI Azharia yang berjumlah 26 siswa. Terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 13 siswi perempuan. Untuk sumber data itu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer itu saya melibatkan ketua yayasan, kepala sekolah, guru, dan juga wali murid. Kalau berdasarkan observasi, saya itu melalui daring atau luring, misalnya pengiriman video, gambar, atau suara yang menunjang kegiatan pembelajaran yang dikirimkan oleh wali murid.
kepada guru untuk membantu memantau aktivitas kegiatan siswa di rumah. Karena sistemnya kualitatif. Kemudian untuk metode pengumpulan data, saya juga menggunakan wawancara mendalam, dilakukan melalui daring dan luring. Terus ada juga observasi, ada juga dokumentasi. Yang keempat itu ada materi audio dan visual. Next, Pak Wi. Tinjauan pustaka. Kalau di PPT yang saya kirimkan itu ada 3 ya. Insya Allah nanti akan ada penambahan lagi. Dan akan saya cari lagi yang sesuai dengan tesis yang saya tulis. Next, Pak Wi. Sistematika pembahasan sama seperti yang lain, itu ada pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Oke, next. Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Baik, terima kasih Ibu Fadilah sudah memaparkan proposal tesisnya tadi. Begitu banyak yang menarik menurut saya. Mungkin dari teman-teman ada juga yang tertarik untuk bertanya atau masih bingung tentang metode penelitiannya Bu Fadilah ini. Apapun itu, silahkan dipersilahkan untuk bertanya. Season 1 ini saya buka untuk 2 pertanyaan. Bagaimana? Pak Wiono, Pak Yusuf, Pak Yasin, Bapak-bapak yang lain? Ya, coba Pak. Halo ya. Pak Moderator, sikap religius siswa ini melalui pendidikan karakter. Pendidikan yang karakter yang seperti apa yang kita berikan? Kan pendidikan karakter itu bisa dimasukkan melalui pembelajar, melalui bidang studi masing-masing seperti PPKN atau pendidikan bidang studi yang lainnya. Gimana cara memasukkan pendidikan karakter ini, Bu Fadilah, untuk membentuk sikap religius? Jadi pendidikan karakter yang seperti apa gitu maksudnya untuk membentuk sikap ini? Itu mungkin Bu Fadilah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiono atas pertanyaannya. Saya simpan dulu atau mau langsung dijawab, ditanggapi oleh Bu Fadilah? Boleh, kalau mau langsung jawab boleh Pak Wi. Oke, silakan Ibu Fadilah untuk pertanyaan dari Pak Wiono. Bagaimana tadi ya pertanyaannya? Silakan Bu Fadilah.
untuk membentuk karakter sikap religius siswa ya Pak ya. Ya. Kalau yang saya teliti ini pendidikan karakter di kelas 1. Kalau di kelas 13 itu kan ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Yang ini dari siswa kelas 1A MI Azhariyah. Kalau sikap religius di sini saya ingin mengetekankan bagaimana siswa itu sholatnya sehari-hari di rumah, kemudian pelaksanaan mengajinya. Itu Pak Wi. Bisakah dengan sholat yang teratur atau dengan sholat yang tepat waktu, karakter siswa yang tadinya malas membentuk siswa menjadi lebih rajin dan lebih tepat waktu pada saat mereka melaksanakan sholatnya. Terutama kelas 1, otomatis kan lah mereka masih perlu disuruh mereka masih perlu ingin dipuji. Ayo dek, kerjakan sholatnya dek. Nanti diberi oleh Allah reward pahala. Yang usul masih harus benar-benar dibimbing dan diingatkan. Itu saja Pak Wi. Silakan Pak Moderator. Terima kasih Bu Fadilah. Apa yang telah disampaikan mungkin itu ya Pak Wi. Bisa ditangkap Pak Wi? Ya, untuk pendidikan karakternya itu Bu Fadilah, untuk menanamkan pendidikan karakternya itu sendiri, nah gimana kira-kira? Gimana letak pendidikan karakternya agar sikap siswa itu religius gitu maksudnya? Pendidikannya, pendidikan karakternya. Oke. Pendidikannya itu mungkin dia bisa mandiri. Kalau nilai karakter yang dibentuk itu biasanya siswa bisa mandiri. Kemudian mereka juga ya mandiri kan otomatis tepat waktu. Nantinya dia akan melaksanakan sholatnya tanpa harus disuruh-suruh lagi oleh kedua orang tua. Tadi kan sudah dijelaskan kalau yang namanya kelas 1, kalau tidak kita arahkan dan kita ingatkan, mereka biasanya masih malas. Itu saja Pak Wi. Gitu ya Bu? Ya. Ya, mungkin menurut Pak Wiono, saya sedikit ini mempertegas aja. Mungkin menurut Pak Wiono, pendidikan karakternya dimulai dari apa gitu? Atau disisipkan di dalam kurikulum, atau RPPK, atau langsung di dalam strateginya. Begitu Pak Wia? Ya lah, cukup Bu. Cukup Pak Wi? Fadilah. Oh ya sudah kalau cukup, terima kasih. Ya, cukup. Baik, ada pertanyaan lain dari teman-teman yang ingin bertanya atau oke Ibu Hera, silakan Bu Hera. Kami dulu Pak Yusuf. Ya terima kasih kepada saudara moderator sekali dengan pertanyaan Pak Wiono tadi. Namun dengan pertanyaan Pak Wiono dan dijawab oleh saudari Fadilah, maka timbul lagi pertanyaan baru di otak saya ini. Pertanyaannya begini Bu Fadilah, ini kan berarti membentuk
karakter siswa, ya, pendidikan karakter siswa di apa namanya, di masa pandemi dengan cara daring, ya, dengan cara daring. Nah, timbul pertanyaan kami. Sebenarnya pertanyaan kami ini pertanyaan Pak Yono tadi itu, tapi mendengar jawaban dari Cek Fadilah, maka timbul pertanyaan baru. Pertanyaan barunya seperti ini, Bu Fadilah. Bagaimana Bu Fadilah sebagai guru di sana dan sebagai peneliti tesis ini mengetahui apa namanya pendidikan karakter itu sudah berjalan dengan apa namanya dengan objek penelitinya atau dengan anak didiknya itu sendiri? Bagaimana Ibu Fadilah mengetahui hal itu, memantaunya? Sedangkan kata Ibu Fadilah tadi kan anak ini masih butuh pembiasaan, masih butuh disuruh-suruh. Seperti itu Bu Fadilah. Ya, terima kasih moderator, muncul lagi ide yang Oke, lain. baik. Itu Bu Fadilah ya, bisa ditangkap pertanyaan dari Bu Hera. Sebab saya ini Bu Fadilah, apa namanya, one way. Jadi kalau one way itu langsung saja ke pemateri ya, tidak diulang oleh moderator. Silakan Bu Fadilah. Oke. Baiklah, saya akan coba jawab pertanyaan dari Bu Hera. Kalau yang itulah yang gunanya sumber data melalui video media. Di sini kita perlu partisipasi orang tua, kejujuran orang tua, memantau pada saat anaknya melaksanakan sholat berjamaah mungkin di rumah pada saat mereka sholat maghrib. Inilah yang namanya partisipasi. Orang tua bisa mengirimkan video kepada wali murid, kepada guru, kepada wali kelas, gurunya. Tapi harus dengan secara jujur. Nah, disinilah perlunya kejujuran orang tua pada saat mereka memantau aktivitas siswanya. Itu saja Bu Hera. Bagaimana Bu Hera? Baik, Pak moderator, saya kembalikan moderator. Moderator, boleh menambahkan? Ya, silakan Bapak. Ada videonya Pak, bisa dilakukan Pak videonya Pak. Oh iya. Benar Pak. Lagi pakai baju Pak. Waduh. Oke, silakan. Oke Pak. Mungkin ini apa namanya, saya tangkap dari pertanyaan Bu Hera. Mungkin itu adalah teknik lapangannya. Cuman untuk mencari bagaimana mengetahui apakah peneliti itu bisa menilai bahwa sekolah tersebut itu sudah menerapkan atau belum. Itu mungkin salah satunya wali murid dengan guru setempat, dengan unsur-unsur yang terkait dengan pihak sekolah tersebut, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Aman dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ahmad Abdul Latif ya tambahannya. Bagaimana Bu Hera? Terkait pertanyaannya Bu Hera. Berarti di Dan Pak Wiono. Ini baik, ya, berarti di sini Pak ini moderator, ini dan Ibu Fadilah, berarti di sini baik itu proses penanaman pendidikan karakter itu maupun mengetahui hasil dari pendidikan karakter itu hanya melalui video seperti itu. Ya, berarti kami menangkapnya seperti itu kalau kami tidak salah menangkap. Bisa juga itu kan melalui daring dan luring. Kan bisa kita panggil 5 orang siswa ke sekolah untuk membuktikan video yang dibuat oleh orang tuanya
Nah, dari situ kita tahu bahwa memang benar-benar siswa tersebut yang melaksanakannya. Itu, Bu Ya, berarti Hera. di sini masih ada peran luring gitu, Cek ya. Ya, daring dan luring. Ya, karena di judul Cek perasaan cuma daring. Terima kasih moderator. Perlu juga. Baik, Ibu Hera terima kasih partisipasinya Ibu Hera dan Pak Uyono. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Kita buka lagi bagaimana pemateri? Atau kita cukupkan, kita kembalikan ke pembimbing kita? Kalau boleh saya, Halo Ibu Fadil. Oke, silakan Pak Yusuf. ini kan daring ya, sebenarnya pembelajaran daring gitu. Yang saya tanya ini apakah penanaman karakter ini adalah program, ini mungkin agak melenceng dari penelitian ini. Rasanya saya harus tanyakan gitu. Apakah ini suatu program di sekolah yang bukan berkaitan dengan karena adanya COVID, atau memang ini sudah karena adanya COVID, atau memang ini udah terprogram di sekolah tersebut. Moderator. Baiklah, langsung saya jawab. Oke. Penelitian ini kan sebelum pandemi. Pada saat pandemi, sistem belajar kita kan berubah dari belajar jarak jauh lebih bisa membentuk sikap religius siswa melalui Sambil cuci tangan. itu saja Pak Yusuf. Nasinya taruh meja. Bagaimana Pak Yusuf? Kamu Dengan apa yang telah disampaikan Bu Fadilah tadi, mohon maaf, ini sepertinya Sudah cukup Pak Mulia. oke. Baik, Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Ada lagi teman-teman? Ahmad Fadil? Ibu Rizda mungkin? Oke, baik. Bagaimana Ibu Fadilah? Kita tutup sesinya. Siap Pak. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, kemudian juga terkhusus kepada pemateri yang telah memaparkan penelitiannya tadi.
mungkin cukup itu yang dapat dipaparkan. Kemudian untuk selanjutnya mohon pencerahan dan arahan bimbingan kepada pembimbing kita, Ibu Dr. Helen Sabir Adib dan Ibu Dr. Nur Laila. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Ibu. Siapa duluan nih? Bu Nur Laila ada kan? Ibu Nur Laila mungkin atau Bu Nur Laila dulu aja kalau enggak. Oke ya Bu, siap. Silakan Bu Nur Laila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf dan mohon izin. Saya ini baru nyampe di kantor Bapak Ibu, jadi belum sempat buka laptop, dipakai HP dulu sementara ini. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Fadilah yang telah berupaya menampilkan proposal dan pemaparannya secara maksimal ya. Ini sangat luar biasa sekali, terutama kepada Bapak Ibu yang telah tampil proposalnya dan telah memperbaiki revisi. Kami harapkan juga kepada semua Bapak Ibu yang akan tampil ini untuk kedepannya akan lebih baik lagi karena sudah banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman dan ibu-ibu dosennya ya. Dari awal saya sudah menyimak dan mendengarkan apa yang telah didiskusikan tadi atau di-sharingkan tadi. Sebagaimana yang telah saya berikan semalam, proposalnya itu ada perbaikan-perbaikan, baik dari segi sistematika penulisan ya Ibu Fadilah ya. Ini tolong betul diperhatikan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kita. Jadi disinilah kita akan mengimplementasikan, merealisasikan ya ilmu tentang teori bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Jangan sampai sebagaimana yang telah kita berikan selama ini, kalau di awal awal paragraf atau setelah titik itu jangan menggunakan kata sambung. Seperti Bu, jadi, namun, nah ini masalah teknis. Walaupun masalah teknis ini sedikit, tapi sangat mengurangi makna kerancuan bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau kita dengan orang yang betul-betul dari pendidikan bahasa Indonesia, dia bagaimana dengan kita alumni dari Magister Pendidikan Agama Islam ini? Itu harapan kami. Selanjutnya, tadi sudah dibahas masalah pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius. Yang pertama di latar belakang masalah Ibu, sebagaimana yang telah saya buat semalam itu, Ibu harus menampilkan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius. Sehingga Bapak Ibu yang lainnya itu tidak bertanya-tanya atau beda persepsi. Antara persepsi Pak Yusuf dengan Ibu Fadilah kan beda. Masalah pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius. Pembelajaran jarak jauh lagi. Nah, di sini kami pembaca, kami yang menyimak dari diskusi apa yang disampaikan tadi, memang sangat membingungkan Ibu. Jadi kita harus jelas. Barat kata kita mau ke pasar 16, Bu. Ibu mau ke pasar 16 itu tujuannya untuk apa misalnya? Oh, tujuannya untuk beli dasar. Nah, kalau begitu Ibu ceritakan bagaimana pentingnya Ibu ke pasar 16 itu. Sehingga Ibu tercapai tujuan Ibu menyimpang yang lain. Boleh untuk menyimpang yang lain, tapi kita utamakan dulu untuk pokok masalah kita adalah membeli dasar. Nah, itu Ibu ceritakan. Untuk apa Ibu membeli dasar itu? Kelebihan
atau apanya nanti ya. Nah, itu di latar belakang masalah. Jadi di latar belakang masalah itu cukup 5 sampai 7 halaman, Bu. Nggak usah terlalu panjang kalau proposal. 5 sampai 7 halaman. Yang isinya, yang pertama adalah pentingnya atau teori-teori ya, yang mengemukakan tentang pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius. Artinya kita harus jelas sikap religius yang dimaksud dalam pendidikan karakter itu apa. Karena dalam pendidikan karakter itu ada 21. Salah satunya adalah membentuk sikap religius. Ada nilai-nilai kejujuran, ada disiplin, ada tanggung jawab kan Bu. Nah Ibu fokusnya dalam pendidikan karakter itu sikap religius. Artinya kita akan mengungkap tentang sikap religius yang ada dalam pendidikan karakter itu seharusnya bagaimana. Misalnya menurut Doni Kusuma, pendidikan karakter. Nah, tentang sikap pendidikan karakter itu, sikap religius dalam pendidikan karakter itu apa? Nah, indikatornya apa? Atau ciri-ciri orang yang mempunyai sikap religius. Itu harus jelas, Bu. Jadi kita tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dari kejelasan pendidikan karakter dalam sikap religius tadi, kita akan melihat di lapangan. Lapangannya itu adalah di MI Al-Azhariyah. Bagaimana di MI Al-Azhariyah tentang pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius dalam pembelajaran pendidikan jarak jauh. Karena masa pandemi ini kan, pendidikan jarak jauh itu utamakan. Kalau tidak pendidikan jarak jauh, tentunya proses belajar mengajar masa pandemi ini tidak akan berjalan. Jadi sangat penting masalah pendidikan sikap religius itu ya dalam pembentukan sikap pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius terutama dalam proses pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran jarak jauh itu ini harus fokus juga. Kita mau yang mana? Apakah nanti menggunakan Zoom atau e-learning atau apa? Itulah gunanya ada di batasan masalah. Jarak jauh. Batasan masalahnya apa? Belajar jarak jauh itu. Oh, berarti di MI Al-Azhariyah itu menggunakan Zoom. Menggunakan video call misalnya atau menggunakan video yang Ibu maksud tadi itu diungkapkan di batasan masalah. Nah, kembali lagi ke observasi tadi, itu Ibu sudah observasi kepada atau wawancara kepada kepala madrasah ibtidaiyahnya ya. Nah, yang Ibu tanyakan itu tentang pendidikan karakter sikap religius selama ini yang ada di MI Al-Azhariyah itu. Apa masalah-masalahnya? Oh, mungkin masalah di belajar jarak jauh. Nah, itu fokus saja ke sana, Bu. Memang sudah ada, Ibu. Tapi Ibu masih terlalu umum. Tinggal kita fokuskan ke pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius. Pada masa belajar jarak jauh ini, kan? Tuh. Masalahnya, Bu, rumusan masalah itu misalnya satu seperti, kenapa Ibu mengungkapkan kata tanya itu satu seperti apa? Bicara kita sehari-hari Ibu jangan dituliskan di rumusan masalah seperti apa pelaksanaan. Kenapa tidak langsung saja misalnya pelaksana bagaimana pendidikan karakter sikap religius. Kenapa? Itu. Yang kedua faktor-faktornya. Tuh, nanti ditinjau ulang lagi tuh rumusan masalahnya yang lebih sesuai bagaimana mungkin Ibu Helen akan bisa membantu apa yang sebaiknya dalam rumusan masalah. Begitupun dengan kegunaan penelitian atau tujuan penelitian ini harus disesuaikan dengan fokus penelitian kita yaitu pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi kita harus fokus kembali ke sana. Sampai ke yang lain-lain fokus ini, Bu. Nah, kalau di kerangka teori itu pokok teori, Bu. Teori pokok yang mengatakan tentang pendidikan karakter dalam membentuk sikap religius. Artinya Ibu tuh fokus ke
pendidikan karakter sikap religius dikemukakan oleh misalnya Likona atau Dodi Kusuma atau apa. Cukup, Bu. Nah, tapi Ibu harus bisa menampilkan ciri-ciri sikap religius itu apa menurut Likona itu atau menurut Dodi Kusuma itu, atau ada lagi dalam Al-Quran kita. Surat apa, ayat berapa, cukup satu, Bu. Nanti penunjangnya itu di landasan teori. Nah, jadi kita harus jelas di kerangka teori itu tentang pendidikan karakter sikap religius, indikatornya apa-apa ya. Nah, selanjutnya jarak jauh itu. Jarak jauh, belajar jarak jauh. Nah, kembali ke metode penelitian. Metode penelitian, kalau Ibu mau kualitatif, artinya Ibu harus ada purpose sampling. Berdasarkan pertimbangan apa Ibu bisa memilih siswa kelas 1 misalnya. Atau apa, S1 dalam sikap religiusnya apa, 2 apa, 3 apa ya. Nah, wawancara itu harus disebutkan subjeknya. Setelah teori, pengertian wawancara apa dalam buku penelitian, subjeknya siapa yang akan diwawancarai. Terus yang kedua, objeknya itu harus jelas di wawancara, dokumentasi itu nanti Ibu akan mengambil dokumentasi apa-apa saja di sekolah. Selanjutnya ada lagi masalah kalau misalnya mau observasi dinarasikan, diungkapkan. Bab 4 itu disesuaikan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah misalnya bagaimana pengertian, bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter misalnya. Artinya ini di hasil penelitian dan pembahasan itu cukup. Kata tanyanya itu dibuangkan, yang lainnya sama. Jadi kalau ada dua, ya ada 2 rumusan masalah, berarti 2 yang harus dibahas. Mau dibahas itu, Bu, bukan hanya hasil penelitian nanti, tapi dikaitkan dengan teori, dengan hasil penelitian dan lain-lain nanti di bab 4. Bab 5 misalnya penutup. Penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka minimal tahun 2010 dan upayakan bukunya itu buku yang fokus tentang judul Ibu. Nah, insya Allah banyak, Bu, bukunya. Banyak itu penelitian tentang pendidikan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya saya nyambung ya. Bu Nur Laila sudah lengkap ya. Saya sedikit mengomentari saja, mungkin ini perubahan di judulnya kan masa pandemi, sekarang namanya tidak lagi masa pandemi ini, sekarang ini sudah masa new normal namanya. Mungkin itu saja yang dirubah ya. Kalau masa pandemi kemarin kan 100% daring gitu kan. Sekarang sudah berubah menjadi new normal, ada yang luring, ada yang daring, ada yang dikombinasi antara luring dan daring. Jadi ini memang resiko mengambil judul penelitian berdasarkan waktu ya yang terupdate. Nah, ketika berubah nanti kan jadinya harus mengikuti perubahan. Karakter hanya saja dirubah nanti ketika penelitian sudah tidak daring lagi bisa jadi kan, karena ini masih proposal kan, artinya 2021
kemungkinannya sudah tidak daring, sudah bukan masa pandemi kemungkinannya. Jadi saya rasa mungkin sekarang berpikirnya ambil aman gitu. Jadi jadinya di masa new normal sekarang. Jadi ketika new normal ada juga yang bisa tahan sambi dengan luring, ada yang kombinasi gitu. Saya rasa itu saja ya komentar saya, karena tadi dari Bu Nur Laila sudah lengkap dan sudah ada perbaikan. Oke, saya rasa itu saya kembalikan ke Pak Mulya. Silakan Pak Mulya, moderator. Terima kasih Ibu Dr. Nur Laila dan Ibu Dr. Helen Sabaradip. Apa kita tutup, Bu? Terima kasih Bu ya pemaparannya, Bu. Ya, apa ada komentar, Bu? Ya, oke, silakan. Bu Fadila ada komentar nggak? Teman-teman, ada pertanyaan? Enggak, kalau pertanyaan nggak usah, komentar dari aja, Bu, ya. Bu Fadila saja. Kalau ada komentar atau apa, silakan. Setelah itu baru ditutup. Iya, katanya. Ya, oke, ya sudah kalau gitu. Tutup Pak Mulya berarti. Iya, Bu. Rupanya teman-teman ini udah langsung ini, Bu. Langsung nyantol, kena di hati gitu. Semoga, terima kasih kesempatannya hari ini Ibu Dr. Helen Sabaradip dan Ibu Nur Laila, kemudian pemateri dan teman-teman atas partisipasinya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari pemateri, kemudian tadi sudah dimantapkan oleh dokter. Bentar Bu, ini ada gangguan teknis. Baik. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi motivasi yang belum selesai diselesaikan, kemudian yang belum bagus dibaguskan lagi, termasuk diri saya pribadi, maksudnya gitu. Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Saya akhiri, apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur man kila wala tasir man kolas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya.